Ya intinya harapan itu selama kalian masih mau hidup, sebenarnya masih punya harapan. Tapi saya tidak mau hidup, Pak. Saya ingin mati saja. Ingin mati itu ya harapan. Ya. Biasanya selama orang akalnya jalan, ya dia masih punya harapan-harapan. Kenapa? Karena harapan itu part of life, bagian dari hidup kita, part of human experience. Kita alami, kamu sadari atau tidak, kamu sengaja atau tidak, dari detik ke detik hidupmu itu sebenarnya rangkaian dari harapan ke harapan. Sudah ancang-ancang mau berangkat ngaji, hujan. Nah, padahal kamu sudah niat, itu kan harapan yang tidak tersampaikan. Tapi itu pengalaman. Jadi kalau riwayat hidupmu itu mau disusun, itu sebenarnya kisah tentang harapan yang terpenuhi atau harapan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya cuma itu. Jadi kalau kamu pengen nulis biografi, itu sebenarnya bisa diawali dari harapan-harapanmu apa saja. Dari situ cerita hidupmu akan berjalan. Kamu jadi orang yang semacam ini itu kan karena harapan-harapan hidupmu. Jadi harapan itu part of life, part of human experience. Ada kalanya harapan itu connected to suffering. Ada hubungannya dengan rasa sakit, baik jasmani maupun rohani. Orang itu biasanya sadar punya harapan kalau kepentok. Kamu pingin sehat kan kalau sedang sadar sakit. Kamu pingin gelisah ingin dapat pasangan kan kalau sadar kamu jomblo. Tapi kalau pas nggak sadar kan itu kan connected to suffering. Aduh, kok aku sendirian ya, sementara yang lain berdua. Nah, itu connected to suffering. Terus kamu punya harapan, mbok aku segera punya pasangan. Ya sebenarnya tidak apa-apa jomblo itu. Indonesia jaya itu karena bersatu, bukan berdua. Oke. Lah ya makanya kalau ingin sukses kamu bersatulah. Oke. Terus harapan itu connected to facing not knowing thing. Kenapa disebut harapan? Karena kamu tidak tahu besok bisa terpenuhi atau tidak. Maka kamu berharap ingin sesuatu di masa depan. Makanya ada filosof-filosof tertentu, misalnya Nietzsche dan kawan-kawan yang tidak terlalu suka dengan harapan. Hidup itu harus kamu kontrol, kamu kendalikan 100%. Tanpa kalkulasi-kalkulasi yang disebut harapan. Oke, ya meskipun sebenarnya itu harapan juga. Jadi Nietzsche berharap manusia tidak terlalu banyak harapan. Oke, jadi ya saya bilang tadi tidak mungkin bisa lepas dari harapan. Terus time related. Biasanya harapan itu di masa depan. Terus eksistensial. Hidupmu adalah kisahmu menghidupkan harapan-harapanmu. Jadi engkau eksis itu dalam rangka mewujudkan harapan-harapanmu. Maka dia sifatnya eksistensial. Harapan itu believing that the final result will be better than the start. Dalam harapan ada kepercayaan. Apa yang dipercaya bahwa besok, masa depan yang akan datang, keinginanmu itu kan ada di yang akan datang. Hasilnya akan lebih baik daripada sekarang. Kalau bahasa Al-Qur'annya walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu harapan. Terus
lagi, there is something to look forward and to strive. Ada yang dicari, ada yang diperjuangkan. Ini eksistensial. Jadi harapan itu menunjukkan bahwa ada yang kamu cari dan ada yang layak kamu perjuangkan. Makanya orang tidak boleh putus harapan, kehilangan harapan, atau tidak punya harapan. Alamat dia tidak punya sesuatu untuk diperjuangkan. Jadi kamu harus punya harapan. Kenapa kok kamu rasanya males-malesan, merasa masa depanmu gelap? Mungkin kamu tidak punya harapan di masa depan. Buatlah harapan. Jadi rancanglah harapan. Kalau dalam agama harapan itu kan nanti satu makom dalam tasawuf namanya rojak. Nanti di belakang saya ngomong sedikit tentang rojak, makom. Terus harapan itu carries us on the path, optimistic orientation to life. Dengan harapan kita akhirnya masuk ke wilayah jalan hidup. Kenapa orang menyebutnya jalan hidup? Karena dia harus ditempuh. Kesanalah kamu menuju. Ada tujuan, itu berarti ada harapan. Kamu mau berjalan, berarti kamu punya mental yang optimis. Ini rangkuman dari banyak sekali definisi, saya pecah-pecah. Terus harapan juga believe whatever happen will be a good thing. Berarti kamu percaya bahwa besok hasilnya itu sesuatu yang baik, makanya kamu kejar. Kemudian harapan juga evolve, berevolusi, berubah, dinamis sepanjang waktu. Keinginanmu itu kan tidak pernah mandek. Hari ini pingin apa, besok pingin apa. Sekarang yang kamu kejar lulus, setelah lulus kamu mengejar kerja, setelah kerja kamu mengejar istri, setelah istri kamu mengejar anak, setelah anak kamu mengejar. Tidak pernah ada target final. Harapanmu itu mulur, kalau bahasanya Surya Mentara. Dan yang terakhir, harapan itu a gift. Ini agak religius bahwa harapan itu sebenarnya anugerah. Bersyukurlah kalian yang masih punya harapan. Banyak orang yang mengharap saja susah. Atau dia harus mati-matian merancang harapan yang cocok sama dirinya, padahal mungkin dia ingin lebih dari itu. Maka bisa berharap itu alhamdulillah. Jangan putus harapan. Agama sangat benci orang yang putus harapan. Kalau di surat Yusuf itu disebut orang kafir. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang putus asa berarti orang yang tidak punya harapan, itu minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Kafir itu ya orang yang ingkar. Sebenarnya ingkar tidak dalam arti menjauh, tapi dalam arti menutupi kebenaran. Itu orang kafir. Makanya istilah kafir itu nanti diadopsi dalam bahasa Inggris jadi cover. Kalau kalian tidur di atas bed cover, itu berarti yang kamu sedang tidur di atas kekafiran. Ya kan, itu akar katanya sama. Nah, jadi sampai kafir. Harapan itu anugerah, maka bersyukurlah. Barang siapa yang kehilangan harapan, kamu masuk ke dalam kekufuran kayak orang kehilangan keimanan. Kamu tidak percaya ada Allah. Kepahitan apapun dalam hidupmu, jangan sampai membuatmu putus asa, karena kamu kalau putus asa sama dengan melecehkan Allah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada masalah susah, masalah sulit, masalah rumit. Kalau bagi Allah, maka berharaplah. Dan selama engkau berharap, saat itu sebenarnya engkau sedang menikmati anugerah dari Allah. Oke, itu gambaran.